reuni 212 kemarin adalah reuninya para khilafer. Rizik Syihab kelihatan lemes sekali, Mas. Hanif Alatas juga kelihatan lemes. Ini efek ru'yah Kiai Imad ini. Karena dulu itu jadi rame karena persepsi bahwa si Rizik itu keturunan Rasulullah. Nah sekarang setelah tahu ya nggak ada yang sudi. Lebih itu lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Kalau bagi saya Rizik Syihab itu ya cuma preman kampung aja lah. Biarin aja mampu sendiri dia. Ya, ini saya agak keras nggak apa-apa. Gus Ketum juga membiarkan Kiai Imad. Wabarakatuh. Yai Imad, bagaimana menurut Yai Imad di dalam memandang reuni 212 kemarin itu, Yai Imad? Dipersilakan, Yai. Terima kasih Mas Rifki. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di dalam podcast bersama Yai Fuad, Yai Ubedillah Ahmad di Gus Fuad Channel. Saya melihat bahwa reuni 212 kemarin itu ruh semangat pertama dari adanya 212 itu bagi orang-orang yang mengikutinya itu sudah luntur. Jadi reuni 212 ini, re itu kan kembali, uni menyatu, itu sudah tidak bisa lagi disebut reuni 212. Tetapi sekarang ini nampak bahwa ini adalah upaya penunjukan para khilafer, para pengusung khilafah untuk menunjukkan diri bahwa mereka masih eksis. HTI yang telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo ini menunjukkan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis. Jadi lebih acara kemarin adalah acara HTI dibanding acara 212 yang representasi dari berbagai macam elemen di masa lalu itu. Jadi ini penegasan terhadap negara bahwa kami masih ada loh. Walaupun HTI telah dibubarkan atau para pengusung khilafah lain, pengusung khilafah yang lain selain HTI yang ingin menegakkan agama Islam versi mereka di dalam formalitas sebagai negara, ini masih eksis. Dan ini negara harus hati-hati. Negara harus waspada bahwa walaupun kekuatan-kekuatan itu sudah semakin mengecil, bahkan nyaris tidak ada, tetapi ideologi itu masih ada dan ex-HTI itu masih ada. Kenapa? Karena HTI itu waktu dibubarkan kan relatif masih muda, Mas Rifki. Jadi orang-orangnya masih muda-muda, itu di bawah 50 tahun. Jadi hari ini pun para khilafer itu tanpa adanya HTI secara organisatoris, tetapi mereka masih ada. Bisa dilihat dari bendera-bendera yang banyak berkibar di acara 212 itu adalah bendera-bendera HTI. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang warna hitam dan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna putih. Jadi acara 212 kemarin bukan merepresentasi kekuatan Rizik Syihab sebagai FPI, tetapi lebih terhadap kekuatan khilafah, kekuatan dari HTI yang menyusup di acara itu untuk mempertegas kepada semua orang bahwa kami masih ada. Nah, yang kedua adalah dari kekuatan politik praktis PKS. Kekuatan politik praktis PKS yang kalah dalam pilkada di Jakarta, juga di Jawa Barat, di situ masuk mereka di dalam acara reuni 212 itu, dan kemungkinan besar Jakarta yang masih ada kemungkinan satu putaran atau dua putaran, ini isu agama akan dikapitalisasi kembali
untuk menumbuhkan semangat kepada pendukung PKS agar bagaimana Pilkada DKI Jakarta bisa 2 putaran. Itu yang pertama, tentang bahwa reuni 212 kemarin adalah reuninya para khilafer, orang-orang yang pengasong khilafah yang ingin mengganti Pancasila. Kemudian tentang bagaimana Rizik Syihab mengatakan Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina agar pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atas, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Balawi. Bin kalau Smith, orang tuh yang dekat itu di Tarim. Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Hausi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Hausi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Balawi yang mau membantu Palestina? Adakah Balawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Balawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihadar ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, bin Syihab, bin Yahya dan lain sebagainya saja. Ya. Baik. Itu. Ya, saya juga setuju itu ya. Buka aja pendaftaran, tapi diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alwi, bin Smith, Rizik Syihab dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya ya Iman. Kalau perlu semuanya ya Iman. Mungkin boleh juga enggak ya Iman? Ba'alwi kan belum merasakan melawan penjajah. Iya. Di Indonesia ini hutang Ba'alwi di zaman kolonial suruh ke Palestina semua Ba'alwi. Ya Iman, itu mukibin Ba'alwi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, tidak cukup boleh. 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Ba'alwi. Khusus ya? Ba'alwi. Oke, baik. Jadi walaupun mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Baik, Tamam. Gimana Yai tentang reuni 212 ini Yai?
Saya kasihan Mas, lihat reuni 212 itu Mas. Saya lihat lemes mereka Mas. Ketika takbir itu kayak kering gitu loh Mas energinya. Yang saya lihat yang semangat itu dengan total football dalam penyampaian orasi itu yang dari Palestina itu, perwakilan dari Palestina Mas. Yang lain-lain lemes. Rizik Syihab kelihatan lemes sekali Mas. Hanif Alatas juga kelihatan lemes. Ini efek ru'yah Kiai Imad ini. Ru'yah tesis. Tapi yang datang masih Dasar banyak sekali. gitu ya. Ya, tapi tokoh-tokoh tertentu yang menjadi inti gerakan 212 hanya 20% Mas. Yang lainnya nggak pada datang. Ya, nggak pada datang. Dan yang jelas Hanif Alatas sendiri kelihatan lemes, penerjemahnya juga kelihatan lemes. Dan kalau dulu kan Mus'id berdesak-desakan Mas. Kemarin itu kayak ibarat soft barisan itu banyak yang kosong gitu Mas. Yang menghadiri itu. Dan saya lihat itu banyak anak-anak pesantri. Entah itu dari pesantren kiai siapa saya nggak tahu. Kayaknya nggak mungkin santri-santri yang masih usia SMA lembut-lembut datang pakai motor sendiri atau umbal itu ya. Paling itu memang di asongan itu, di usungan dari pesantren siapa. Itu sudah menandakan betul-betul sudah tidak ada respon Mas di situ. Dan yang kedua, saya melihat apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu betul-betul ini Mas, ingin mengadu domba antara konsep sumber kebenaran kewahyuan itu ingin dibenturkan dengan undang-undang dan Pancasila. Nah, ciri khilafah itu kan membentur-benturkan itu Mas. Nah, apa yang dibedakan oleh Rizik Syihab kemarin itu menurut saya merupakan brainwashing, cuci otak Mas. Dikosongkan otaknya orang-orang itu seolah-olah kembali ke Quran. Semuanya harus kembali ke Quran. Itu omong kosong. Itu tidak energi murni bagaimana Rizik Syihab mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran sesuai dengan risalah kenabian. Tapi betul-betul istilah kembali ke Quran itu adalah sebuah pernyataan untuk mengambil titik legitimasi, mengosongkan pikiran masyarakat biar bisa dimasuki ideologi khilafah Mas. Dan juga ada yang tersembunyi di sana, yaitu ideologi pesanan Mas. Ideologi pesanan itu adalah ideologi ras Ba'alwi ini Mas. Jadi memang ingin bagaimana di balik itu juga ingin menguatkan kembali sistem kenasaban yang sudah diruqyah oleh Kiai Imad yang membuat seluruh kaum Ba'alwi di negeri ini lemes. Nampak kemarin Rizik Syihab juga sempat menyinggung itu bentuk-bentuk kemunafikan atau komunitas tertentu yang mencoba membenturkan antar ulama, Habib, itu sempat muncul itu Mas. Dan di situ energi yang saya tangkap itu, wah ini mau menjadikan sistem, sebenarnya Rizik Syihab itu punya dua misi sebenarnya Mas. Misi pertama adalah misi menguatkan klan Ba'alwi, misi kedua adalah misi membuat khilafah. Dan misi ketiga adalah misi membuat hegemoni imamah dalam sistem imam besar Rizik Syihab sebenarnya Mas. Tapi targetnya adalah target sistem imamah sebenarnya. Sehingga Rizik Syihab tidak sadar sampai dia memarahi Habib-Habib Bocil, kalau pidato kalau belum siap Quran hadisnya dicek dulu, jangan asal pidato, berbahaya. Padahal mereka yang dari klan Ba'alwi yang pidatonya ngaco itu pakai teori Rizik Syihab itu Mas, terinfluen dengan gaya dan ceramah-ceramah Rizik Syihab. Dan keberanian klan Ba'alwi ngecar-ngacir para kiai-kiai Nusantara itu karena terinfluen, terpengaruh oleh pola agitasi, provokasi yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan keluarganya dalam merendahkan ulama-ulama Nusantara. Dan bahkan sekelas Taufik Assegaf sendiri yang ketua Robitoh itu pun sangat, saya baca, sangat terpengaruh dengan
pola Rizik Syihab. Dan Rizik Syihab itu pengaruhnya luar biasa. Tetapi di mata saya tidak berbahaya, Mas. Karena jujur Rizik Syihab. Dan melalui gerakannya itu jujur dan bisa dibaca. Yang paling membahayakan justru yang versi Pekalongan ini. Ini berbahaya, Mas. Nah, jadi dengan cara lembut ini. Lutfi bin Yahya maksudnya, Yai. Mas Rifki yang mengatakan itu, bukan saya. Ya, saya hanya menerangkan maksud gitu. Gus Buat. Ya. Kalau Lutfi bin Yahya agen mana, Gus Buat? Mossad. Ya. Mossad. Barangkali Gus Buat ada yang mau disamber atau mau dikomentari tentang Reuni 212 itu, Gus Buat. Ya. Jadi kalau kata si Sero itu, kalau kita mau mengetahui siapa pembunuhnya, maka lihat saja siapa yang diuntungkan. Kalau saya melihat di Rizik Syihab, itu kalau dia bicara tentang syariat Islam segala macam, itu kan dia sedang menipu, mengelabui umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mengikuti apa yang dia mau. Karena kalau kita konsisten dengan apa itu tafsir Islam, tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang normal, maka Pancasila itu adalah sesuai Quran, hadis, dan syariat Islam. Tapi kan Rizik itu ada yang menyuruh. Yang menyuruh Rizik itu kira-kira siapa? Ya kira-kira dari pergerakan Rizik Syihab itu siapa yang diuntungkan? Kalau kita perhatikan yang diuntungkan dari pergerakan Rizik Syihab dan kawan-kawan HTI dan kawan-kawan itu kan kelompok barat, blok barat. Jadi ya pantas kalau saya menuduh Rizik Syihab itu ya kemungkinan agen intelijen Inggris, kemungkinan agen intelijen Mossad, kemungkinan dia anggota CIA gitu. Atau kemungkinan dia itu cuma agen salah satu blok barat itu. Artinya dia itu ya cuma preman pinggir jalan aja yang digerakkan oleh kepentingan blok barat. Nah, tujuannya kan sebenarnya satu. Agen kaki 5, Kiai. Iya, agen kaki 5 gitu. Tujuannya itu kan cuma satu aja, mendistrust pemerintahan kita. Mengadu domba, misalnya untuk konteks sekarang ini mengadu domba antara presiden dan wapres. Gitu. Kemudian apalagi yang dia membenturkan Pancasila dengan Al-Quran misalnya. Nah, ini semuanya kan sebenarnya itu hanya menciptakan distrust, untuk menciptakan syukur-syukur menjadi chaos gitu. Yang itu nanti kepentingan Barat akan masuk ke situ. Gitu. Kalau Rizik Syihab itu agen Tiongkok kayaknya enggak, agen Rusia juga kayaknya enggak. Gitu. Jadi ya mungkin agen dari agen alias secungoknya gitu. Dan itu ya cocok. Gitu. Ya karena leluhurnya si Rizik Syihab kan juga cuma secungok dari pemerintah kolonial Belanda kan. Ya gitu. Jadi ya bagi kita itu, bagi umat Islam yang nggak usah percayalah sama Rizik. Apalagi kemarin dia masih ngomong juga tentang revolusi akhlak gitu. Memang dia itu munafik. Rizik itu kan munafik. Ciri munafik itu kan kalau ngomong dia itu dusta. Lalu dia sekarang sudah tahu bahwa si marga Syihab itu haplogrupnya G, Gatel, Yahudi, Yuya. Ya kan? Apa pernah dia mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi? Dia sampai hari ini masih bersikukuh dia keturunan Nabi. Ya Nabi Yuya itu kan sebenarnya. Ya dari situ aja, masa kalau ada orang Indonesia masih percaya sama Rizik Syihab ya saking gobloknya kan. Ya masalahnya itu misalnya kemarin itu ada juga kiai yang ikut gitu, abuya yang ikut. Sekarang kita coba lihat itu abuya beneran, kiai beneran, atau abuya abal-abal atau kiai abal-abal. Oh beneran ada santri. Oh berarti sekarang ini kita harus menerima kenyataan ada abuya dan ada kiai yang otaknya soplak, yang goblok kan gitu aja. Karena nggak mungkin kalau nggak goblok kok mau ikut Rizik Syihab itu nggak mungkin. Iya. Jadi kalau saya itu ya biarin aja, dan sebenarnya saya nggak terlalu tertarik membahas ini Reuni 212. Tapi karena ada sahabat saya Kiai Maduddin Usman dan Kiai Tamam pengen membahas, ya saya ikutlah gitu. Tapi ini semata-mata saya ikut ini karena Kiai Imam dan karena Kiai Tamam, bukan karena Reuni 212. Reuni 212 itu berapa kemarin tuh perkiraan yang datang kan
sekitar 4.000 orang aja. 4.000 orang itu artinya yang 2.000 orang itu pasti aparat kepolisian, TNI, intelijen gitu. Jadi praktis ya cuma 2.000 orang yang datang. 2.000 orang dari seluruh Indonesia, dari perbandingan apa itu reuni peristiwa 212 yang dulu itu kan nggak ada apa-apanya. Itu cuma apa ya kalau uang ya receh saja. Dan ini semua kan sudah sejak 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu kita sampaikan bahwa kita harus mensosialisasikan temuan tesis dari Kiai Maduddin bahwa Habib Baklawi itu bukan keturunan Nabi. Kalau masyarakat sudah tahu, maka pergerakan mereka semua yang mau merusak negara, yang mau merusak Pancasila, yang menguntungkan kepentingan-kepentingan asing dan merusak Indonesia itu pasti mudah sekali dipatahkan. Dan hari ini kan terbukti reuni 212 yang datang ya cuma seberapa segelintir orang saja. Ya karena dulu itu jadi ramai karena persepsi bahwa si Rizik itu keturunan Rasulullah. Nah sekarang setelah tahu ya nggak ada yang sudi. Gitu. Iya. Ya, maka kata kuncinya kan saya bilang bahwa yang harus di apa itu mungkin Kiai Ahmad masih ingat itu. Yang harus digemakan, yang harus disosialisasikan itu soal nasabnya Habib saja, bukan soal apa itu perilaku mereka atau kasus-kasus yang mereka lakukan. Pokoknya kalau nasabnya rungkat, semua yang mereka lakukan akan rungkat. Karena sejak dulu saya berpikir bahwa apa itu yang lebih berbahaya itu bukan Rizik Syihab, tetapi Lutfi bin Yahya. Gitu. Lutfi bin Yahya itu lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Kalau bagi saya Rizik Syihab itu ya cuma preman kampung aja lah. Biarin aja mampu sendiri dia. Lama-lama juga nggak ada yang ikut. Tapi Lutfi bin Yahya itu dengan omongan halusnya, dengan halusinasinya, menerima apa wisik-wisiknya, wah itu bisa mengacaukan barisan nanti gini hari ini terbukti. Gitu loh. Dan sorry aja ini yang di PBNO itu juga nggak punya nyali, udah gitu aja. Nggak punya nyali. Tapi saya harus declare juga loh. Saya bukan pendukung MLB NO, gitu loh. Saya tetap mendukung apa itu Gus Yahya sebagai ketum PBNU sampai muktamar berikutnya yang normal gitu. Tapi saya kecewa dengan Gus Ketum ini. Kalau bicara sih kalau kelihatan apa itu luar biasa. Cuma kalau menghadapi Baklawi kok jadi inferior juga. Itu saya ini jengkel. Bagi saya itu persoalan Habib termasuk si Lutfi itu tanggung jawab NU nomor 1 itu, tanggung jawab PBNU. Ya negara harusnya tinggal menyetempel saja lah. PBNU-nya kayak begini, masih main-main apa itu metafor dan seterusnya ya publik gagal menangkap pesannya gitu loh. Saya tidak meragukan komitmennya Gus Yahya, tapi saya kecewa dengan cara beliau berbicara, cara beliau memainkan metafor isyarah itu. Ya nggak usah pakai isyarah lah. Ini yang di bawah itu mintanya instruksi apa, Gus Yahya bilangnya apa. Si Habib itu apa itu masih dianggap keturunan Nabi apa bukan? Si Habib itu masih dianggap NU apa bukan? Setelah terbukti bahwa secara saintifik, secara ilmiah Habib itu bukan keturunan Nabi dan apa itu secara empirik jelas-jelas bahwa Habib itu merusak NU menjadi parasit NU, mau kita apain gitu loh. Kita nunggu instruksi ketum PBNU. Habib itu kita beli apa kita suruh pergi apa gimana gitu loh. Jangan main-main aja, nggak usah bangun kita. Wah, kan publik nggak bisa nangkap pesannya itu. Ya ini saya agak keras nggak apa-apa, Gus Ketum juga membiarkan Kiai Ahmad dipecat kok. Ada juga katanya Gus Ketum bilang itu nggak ikut-ikutan saya dalam soal penggantian Kiai Ahmad, nggak ikut-ikutan apa, nggak usah kayak begitulah, pura-pura tidak tahu. Masa Ketum nggak tahu, kalau nggak tahu dari Ketum ya sudah mundur sekalian aja, gitu loh. Tapi harus saya sampaikan loh, saya bukan pendukung MLB, saya nggak setuju MLB, karena di MLB itu di kubu MLB itu saya lihat juga ada beberapa tokohnya yang main homo sama Habib gitu loh. Jadi mau ketumnya mau diganti mau nggak diganti itu bagi saya nggak penting. Yang penting itu sikap tegas NU kepada Habib karena jelas itu merusak NU, merusak bangsa dan negara. Jelas mereka bukan keturunan Nabi. Sikap yang jelas yang tegas. Mau masih dianggap Habib itu masih dianggap NU apa bukan? Setahu saya kan pendiri NU nggak ada yang Habib. KB itu kan ajaran yang berbeda, bukan ajarannya NU, bukan ajarannya Mbah Hasim. Kenapa sekarang jadi pengurus PBNU? Kenapa sekarang jadi pengurus NU di level-level di bawahnya? Mereka kan sudah punya
apa itu RA, apa itu RA gitu. Robito Robito Alawiyah itu ya biar mereka di situ. NU kan orang-orang pintar, tempatnya kiai-kiai pintar. Nah, Habib itu kan goblok semua. Kerjaannya halusinasi saja. Masa dimasukkan? Ya coba itu Habib yang di PBNU itu bisa baca kitab nggak? Iya. Saya sudah setahun lebih sama, ya kira-kira setahun lah. Saya bikin surat terbuka sama ketum PBNU agar mecat apa itu Habib yang ada di PBNU. Yang dipecat malah Kiai Imat. Ini nantang apa gimana? Bukan nantang saya, nantang Nahdien Kultural. Itu loh. Itu yang di pengurusan PBNU pusat itu. Sekarang coba di polling saja. Siapa yang dianggap tokoh NU? Itu apa yang di struktur PBNU? Apa yang seperti Kiai Tamamunji, Kiai Imat, Kiai Norehya atau dan yang lainnya, gitu loh. Coba tanyakan itu kepada Nahdien Kultural. Malah hanya untuk membela Habib, marwahnya PBNU rusak kayak begini. Jangan-jangan dapat duit, jangan-jangan dapat apa? Jangan-jangan dapat Habibah, ya. Apa mau cari apanya Habibah apa gimana? Yang jelas dong. Nah ini aku udah emosi ini saya. Udah gitu. Saya tahu disuruh ikut gini itu cuma untuk bagian emosi. Ya, monggo dilanjut. Tawab tesis bayaran sudah KO. Tesis apa? Tesis bayaran sudah KO, tidak ada pengikutnya. Oh ini budak ini berarti. Gay budak. Bayaran tuh maksudnya tesnya Rumel, tesnya Zaini gitu loh. Oh iya. PKI itu Wafi, yang kakaknya itu suka nyembelih kiai dan kemudian akhirnya disembelih banser itu loh. Nah, itu maksudnya itu kan tesis bayaran. Iya. Wafi itu ya. Wafi itu ya, anaknya PKI ya, turunan PKI kan. Tentunya kakaknya itu kan tukang nyembelih kiai karena aktivis PKI yang radikal. Kemudian ketika G30 SPKI itu meledak, kakeknya Wafi itu gantian disembelih oleh Ansor Banser. Jadi kalau Wafi seperti ini, yaitu namanya istiqomah di dalam yaitu bangsa gitu. Ya, mudah-mudahan sejarah tidak berulang gitu. Cuma kan meskipun saya bilang begitu, kalau realita akan berulang ya kan tidak berpengaruh apa-apa kan ya, doa saya tadi itu. Biasanya nasibnya sama dengan kakeknya itu. Tinggal aja Banser hari ini siapa kan. Iya. Enggak, ini humor nanti dikira beneran. Beneran juga nggak apa-apa sih. Iya kan. Dedi Darmadi, HTI, FPI, Dobolowi, gerombolan PKI, gaya baru. Ya sebenarnya saya tuh kurang setuju dengan ungkapan Yai Imat tadi itu. HTI menyusup ke acara 212 itu. Bukan menyusup ya, memang acara mereka satu kesatuan. Benar nggak ya Imat? Ya, ketika mereka tidak membawa nama, itu namanya menyusup gitu. Kalau mereka berani membawa nama, ini acara HTI, itu namanya terang-terangan. Tapi ketika mereka tidak membawa nama HTI, tetapi hanya membawa nama reuni 212, itulah yang saya sebut makna menyusup di dalam narasi saya itu. Dan ini saya kira hal-hal yang Bapak Presiden harus mewaspadainya, walaupun memang sebelah daripada PKS itu, yaitu Kang Ridwan Kamil adalah merepresentasi dari politik praktis Bapak Presiden. Tetapi sebelahnya ini adalah orang-orang PKS yang dalam ideologi mereka ini masih ada keinginan untuk memformalkan ajaran-ajaran Islam versi mereka ya. Jadi dalam versi orang-orang radikal adalah bahwa negara itu harus satu formalitas Islamnya nampak. Jadi undang-undang itu harus undang-undang Islam. Al-Quran dan Al-Hadis harus dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Ini versi mereka gitu kan ya? Ya, betul. Dan bagi kita warga Nahdlatul Ulama, Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas adalah dasar kita beragama, sedangkan negara adalah sebuah media. Ad-daulatu laisat ghayatan. Negara itu bukanlah tujuan.
ad-daulatu wasilah. Negara adalah wasilah. Ketika tujuan-tujuan kita bernegara itu telah dapat diraih oleh bentuk negara apapun, maka negara itu sudah syar'i. Maka bagi kita di dalam kalangan Nahdlatul Ulama, Indonesia daulatun syar'iyatun. Indonesia adalah negara yang sudah syar'i. Adapun hal-hal yang belum diatur secara formal di dalam negara, dari aturan-aturan yang ada di dalam syariah, itu bisa diatur secara kesepakatan di dalamnya. Tetapi bagi mereka pengusung khilafah, secara formal, negara ini harus ada Islamnya. Jadi negaranya harus ada negara Islam Indonesia misalnya, atau negara khilafah Indonesia, atau seperti FPI negara Indonesia bersyariah. Jadi kata-kata itu penting buat mereka, sementara bagi kita substansi lebih penting daripada formalitas itu sendiri. Jadi sekarang negara Indonesia yang telah kita perdekakan dari bangsa Indonesia sendiri tahun 45 sebagai negara yang bersatu, berdaulat, yang ingin menegakkan keadilan dan kemakmuran di dalamnya, sampai saat ini sudah menjalankan fungsinya sebagai negara. Jadi tidak ada alasan bagi kita warga Nahdlatul Ulama untuk mengutak-atik negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena ini sudah syar'iyatun. Negara Indonesia sudah syar'i. Dan ini yang saya lihat dari reuni 212 itu, yang ingin kembali menegaskan kepada kita bangsa Indonesia, putra-putri Nusantara, bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengganggu kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ada sekelompok komunitas yang ingin mengacak-ngacak negara kita atas nama Islam. Islam agama kita. Kita harus mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah. Itu adalah takwa. Dan meninggalkan seluruh larangannya. Kemudian negara, di mana negara itu tujuan utamanya adalah limasalihid dunya waddin, untuk kemaslahatan keduniaan dan kemaslahatan agama. Ini dua tujuan utama bernegara ini sudah dilaksanakan oleh NKRI. Maka apalagi urusan mereka ingin mengutak-ngatik NKRI demi tujuan-tujuan madhabi. Jadi kita sebut saja tujuan-tujuan madhabi. Kenapa? Karena pengertian bahwa negara harus berbentuk syariah dengan nama syariah itu adalah sebuah tafsir keagamaan, bukan ajaran keagamaan. Kalau mereka memahami sejarah Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, apakah Nabi Muhammad itu menamai Madinah sebagai ad-daulah asy-syar'iyyah al-madaniyah? Tidak. Tetapi negara itu dibiarkan berbentuk di dalam bagaimana bentuk negara yang dikenal pada saat itu. Kemudian syariatnya dijalankan oleh bangsa itu yang ada di dalam negara. Tanpa harus formal bahwa ini bentuknya adalah bentuk negara Islam. Ya. Padahal sebenarnya kalau mengacu pada konsep Gus Dur, sebenarnya kan tidak hanya Islam, agama manapun bisa memberikan sumbangan dalam bentuk nilai-nilai, Mas. Iya. Sehingga undang-undang itu bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa memberikan penguatan pada undang-undang negara kita. Hal yang sama dari agama-agama yang disahkan di negara ini bisa memberikan nilai-nilai. Kalau sudah berhubungan dengan nilai itu kan berhubungan dengan etik universal, Mas. Tidak dalam konteks lokal agama masing-masing pengikut agama, tapi betul-betul yang mengandung etik universalnya. Terkait misalnya dengan kemanusiaan dari perspektif Islam, bagaimana bisa disumbangkan untuk undang-undang kita. Keadilan dari perspektif Islam, bagaimana bisa disumbangkan untuk undang-undang kita. Kesetaraan dalam perspektif Islam, bagaimana bisa disumbangkan untuk undang-undang kita. Hal yang sama itu juga bisa diadop dan adap dari
keyakinan yang lain, agama yang lain, tidak hanya Islam. Nah, sebenarnya ini kan universal, Mas. Dan ini sudah sangat bagus strategi founding fathers kita, bagaimana agama yang disahkan di negara ini itu bisa memberikan kontribusi secara etik universal, tidak dalam konteks primordial dari sistem moral yang ada di masing-masing agama, tapi sistem etik universal itulah yang akan bisa digunakan untuk menguatkan perundang-undangan dan tata aturan dalam sistem pemerintahan kita, Mas. Dan itu sah. Nah, cirinya mudah, bagi orang awam cirinya mudah. Ketika di sana ada orang yang pidato, yang dalam pidatonya itu membenturkan, pilih Al-Quran atau pilih Undang-Undang Dasar, pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Oh, berarti ini sistem khalifah, Mas. Sistem khilafah, maaf. Sistem khilafah. Yang harus diantisipasi. Kalau Rizik Syihab nampak pidatonya kemarin menjadikan Islam sebagai ideologi. Nah, ini ciri khilafah, Mas. Ciri khilafah. Dan selalu membenturkan antara teks dengan tradisi lokal wisdom. Sebenarnya yang paling berbahaya bukan membubarkan FPI-nya, Mas. Tapi yang justru yang berbahaya adalah membiarkan ideologinya ini loh, Mas. Nah, ini masukan untuk negara dari saya secara pribadi. Kalau secara organisasi FPI dibubarkan, kenapa sistem ideologinya nggak dibubarkan? Kalau sistem ideologi itu masuk dalam kajian ilmiah, akademik pandangan atau perspektif akademik tidak apa-apa. Seperti misalnya di UI, di UGM, di UIN ada kajian filsafat, di situ ada kajian tentang Marxisme, komunisme, Leninisme, nggak apa-apa. Karena itu perspektif akademik, Mas. Jangankan begitu, strategi orang mencuri pun itu bisa juga dipelajari oleh polisi, sekolah kepolisian misalnya. Ideologi apapun kalau dikaji dari perspektif akademik tidak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks gerakan itu harus segera dihentikan. Nah, ciri gerakan itu apa? Sudah membentuk komunalisme, sistem komunal. Nah, ideologi khilafah itu sudah membentuk komunalisme di negeri ini, Mas. Sudah sangat komunal. Kalau sudah membentuk komunal itu sudah membahayakan menurut saya. Itu aja, Mas Rifki. Terima kasih. Baik, Yai Tamam. Itu tentang apa namanya? Berarti Yai Tamam mendorong pemerintah untuk membubarkan gerakan-gerakan ideologi yang atau falsafah selain Pancasila begitu kan. Baik, Yai Imad, ada komentar lebih lanjut ya Imad tentang kedua atau mengomentari dari apa yang dipaparkan oleh Yai Tamam Munji? Ya, dari Yai Tamam Munji tadi betul sekali. Islam yang prosedural, Islam yang substansial, yang dua kutub ini hari ini masih berhadap-hadapan. Masih ada sisanya di Indonesia. Kemudian Islam yang prosedural yang hari ini masih diperjuangkan oleh HTI, ex-HTI, ex-EPI, dan lain sebagainya itu secara kelembagaan bisa dibubarkan. Tapi dalam konteks ideologi, ini kita sulit untuk membubarkan sebuah ideologi. Yang bisa kita lakukan adalah mengepung ideologi itu untuk mempersempit ruang gerak daripada berkembangnya ideologi-ideologi transnasional demikian. Itu yang tentang ideologi ya. Tadi Dr. Kiai Haji Ubaidillah mengatakan kita harus membubarkan ideologi. Saya rasa sulit itu, Pak Dr. Ubaid ya. Yang kita bisa lakukan adalah ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh kesantunan, kita sebar luaskan, kemudian kita masifkan di seluruh anak negeri kita agar ideologi-ideologi khilafah, ideologi-ideologi non-Pancasila yang berusaha dijajakan oleh Rizik Syihab CS ini, itu sempit ruang geraknya. Itu tentang Yai Ubaid ya. Baik, ini kita ada di putaran sesi terakhir di podcast ini. Yai, saya minta last statement dari masing-masing kiai di sini. Monggo dimulai dari Yai Imad.
Ya, saya pada kesempatan ini ingin kita bersama untuk kembali meresapi apa yang telah diajarkan oleh Sunan Derajat tentang ajaran Pepali Pitu. Yang pertama adalah resep tiasing sesama, selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada seluruh warga Nusantara untuk mengamalkan apa yang telah disebut oleh Sunan Derajat, jroning suka kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat kepada Allah dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitaning subrata tanyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Kepada seluruh para pejuang pelurusan sejarah Nusantara, ingat pesan dari Sunan Derajat ini, laksitaning subrata tanyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meperherdaning pancadria, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Yang kelima, heneng, hening, dan henung. Dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Selain kita berjuang dengan semangat, dengan gerakan, juga jangan lupakan heneng, hening, dan henung. Yang keenam, mulia guna panca waktu. Pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalankan salat 5 waktu. Jangan lupakan dalam perjuangan ini, selain dengan kekuatan tenaga yang paripurna, juga dengan pendekatan diri kepada Allah. Ini untuk seluruh pejuang Nusantara. Yang ketujuh, menehono teken marang wong kang wuto, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana maring wong kang wudo, menehono pangyuk marang wong kang kaudanan. Berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki, berikan tempat teduh kepada orang yang kehujanan. Kami hadir, PWI, Laskar Nusantara, Laskar Mataram, dan lain sebagainya dalam rangka meluruskan sejarah Nusantara, memberikan pencerahan bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi adalah demi untuk memberikan payung kepada orang-orang Nusantara yang sedang kehujanan doktrin dan khurafat. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tamam. Last statement ya. Baik, terima kasih. Saya ingin membaca ayat Al-Quran surat Yunus, Mas, ayat 36. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zannan. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Jadi kita semua ini harus menempatkan konteks gitu, Mas. Jadi, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi husnudzon dalam konteks nasab itu kurang tepat, Mas. Terima kasih, Mas Rifki. Kurang tepat atau salah ya, yang tegas ini ya. Ya udah. Salah kuadrat. Oke, tamam. Terima kasih. Gus Fuad. Last statement, Gus Fuad. Ya, karena untuk menjaga Indonesia itu kita harus menjaga umat Islam, dan untuk menjaga umat Islam itu kita harus menjaga NU. Dan karena hari ini pengurus PBNU nggak mau menjaga NU, ya sudah, kita kiai-kiai yang bukan pengurus NU, yang setia kepada muassis NU, yang setia kepada prinsip-prinsip kebangsaan yang diwariskan Gus Dur, ya mari kita membersamai Nahdien kultural untuk terus menjaga
ajaran NU, menjaga Pancasila, berarti menjaga Pancasila, itu aja. Ya biar pengurus NU biar ngurusi tambang apa rebutan jabatan atau apa elit-elitnya biar mau MLB atau apa, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga Pancasila, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala an-Nahdiyah. Udah gitu aja. Ya. Baik, terima kasih ya Imat, terima kasih pada Yai Tamam, terima kasih Gus Wad. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit ke Iman. Monggo. Gus Fuad. Assalamualaikum. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan mendengarkan video barusan? Semoga semua kejadian ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita ambil pengalaman, bisa kita ambil pelajarannya, menjadikan sebuah tambahan wawasan untuk kita semua untuk menyikapi kehidupan ini dengan bijaksana. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.